YouTube channel. Today's lesson we are going to talk about future continuous tense. Ya, kita akan mempelajari tentang tenses ini ya. Nah, mungkin kalian sebelumnya sudah nonton materi tentang present continuous tense, lalu ada past continuous tense, dan sekarang kita akan bahas future continuous tense ya. Nah, bagaimana sih contoh-contohnya? Yuk langsung aja kita lihat penjelasannya berikut ini. Well, students, now I will give you the explanation about future continuous tense here. Nah, di sini ada dua contoh nih ya. Memang tidak semuanya menggunakan future continuous tense, tapi misalkan memberikan kalian gambaran future continuous tense itu seperti apa sih? Nah, ini adalah contohnya ya. Now I know that reading novel is Siti's hobby. When I saw her in the canteen, she was reading a novel. Now she is reading a novel. And I'm sure when I meet her next time, she will be reading a novel too. Nah, kita akan lihat di sini ya kalimatnya yang bercetak tebal. She was reading a novel. Nah, ini contoh dari past continuous tense ya, karena dia bertemu di kantin tadi. Si Siti ini lagi baca novel tadi ya, tadi sedang membaca novel. Dan saat ini, now she is reading a novel. Dia juga sedang membaca novel. Nah, ini kalimat present continuous tense. Ya, yang Miss beri tanda ini present continuous tense. Kalau yang sebelumnya was reading, ini past continuous tense. Nah, selanjutnya kalimat yang terakhir nih, I'm sure when I meet her next time, she will be reading a novel too. Jadi saya yakin ketika nanti berarti nanti yang akan datang ya, ketemu lagi dia akan datang, dia pasti akan sedang membaca novel juga. Dia nanti akan sedang membaca novel juga. Jadi kejadiannya itu sedang berlangsung nih, dia lagi baca novel tapi nanti. Nah, dia beranggapan seperti itu ya, karena si Siti ini hobinya baca novel katanya ya. Contoh yang berikutnya nih, misalkan bacakan dulu ya. Since I got to Manado 3 days ago, I have never seen the sun. It was raining hard when I got here. Now, it is still raining hard. Maybe when I leave the town tomorrow afternoon, it will be raining again. Nah, kita akan lihat ya. Contoh kalimat yang pertama, it was raining, ini menunjukkan past continuous tense. Karena ketika dia sampai 3 hari yang lalu tuh, 3 hari yang lalu dia sampai di Manado, katanya lagi hujan deras banget. It was raining hard. Dan saat ini, now, it is still raining hard. Saat ini sedang berlangsung nih hujan yang deras banget di Manado ya. Maybe mungkin besok siang ketika dia meninggalkan kota, leave the town kata dia, it will be raining again. Ini akan sedang hujan deras lagi kata dia. Jadi akan sedang hujan deras lagi besok ketika dia mau meninggalkan kota, mungkin kata dia begitu ya. Jadi kalimat ini nih, it will be raining again, itu menunjukkan future continuous tense. Future-nya ada kata will-nya, continuous tense-nya ciri-cirinya ada be plus verb ing-nya, yaitu be ditambahkan di sini raining ya. Nah, ini dia yang akan kita lihat lagi contoh kalimat yang tadi ya. Kita fokus kepada future continuous tense. Yang pertama nih di sini ada she will be reading a novel. Kalau kita bedah di sini ada she menunjukkan subjek ya. Lalu ada will, ini patternnya ya, ditambahkan will. Lalu ada be, lalu ada reading. Reading ini adalah verb ing ya, reading a novel. Nah, di sini ya. Jadi she will be reading a novel. She itu subjek, will ini menunjukkan future, akan artinya ya. Dia akan, be reading itu sedang membaca. Ya, she will be reading a novel, berarti dia akan sedang membaca novel. Oke. Contoh yang kedua ya, it will be raining again. It itu menunjukkan subjek ya. Lalu will ini menunjukkan akan. Ini akan be raining again, akan hujan lagi gitu ya, akan sedang hujan lagi begitu. Jadi nanti bakalan deras lagi nih begitu ya. Selanjutnya nih kalimat yang ketiga, she will be having a meeting again ya. She ini adalah subjeknya, will ini menunjukkan future-nya ya, menunjukkan akan gitu ya. Be having a meeting maksudnya adalah sedang mengadakan rapat, sedang rapat begitu ya. Dia akan sedang rapat.
during the morning break tomorrow. Sepanjang istirahat besok pagi, begitu ya. Mungkin kan kalau di sekolah ada istirahat pagi, ada istirahat siang ya. Morning break berarti istirahat yang di pagi hari, begitu ya. Contoh yang terakhir nih, he will not be crying again when I get home this afternoon. He itu adalah subjeknya. Will not ini menunjukkan tidak akan ya, berarti kalimat negatif. Tidak akan sedang menangis lagi gitu ya, be crying. Harus ada ya nak ya will dengan be-nya dan verb ing-nya. Ini adalah patternnya yang ada di bawah ini ya. Untuk kalimat positif itu ada subjek, subjeknya boleh she, he, it, ayu, they, we, boleh apa aja. Lalu ditambahkan dengan kata will untuk menunjukkan dia kalimat future ya, akan artinya ya. Ditambahkan dengan be, ditambahkan dengan verb ing-nya. Verb ing-nya tergantung dengan kalimatnya apa. Misalnya contoh yang di atas tadi kan ada reading, raining, having, crying, seperti itu ya. Tinggal ditambahkan ing saja di belakang verbnya. Lalu ditambahkan objek atau komplement. Kalau objek itu suatu benda, suatu objek seperti itu ya, bisa orang, bisa benda, hewan, apapun itu objek. Kalau komplement itu biasanya keterangan waktu, begitu keterangan tempat, seperti itu ya. Untuk kalimat negatifnya mudah banget, tinggal subjek ya, boleh you, they, we, she, he, it, boleh apa aja subjeknya. And then ditambahkan dengan will, ditambahkan not, ditambahkan be, dan verb ing-nya. Lalu objek dan komplement. Will not be, verb ing-nya apa? Tergantung dengan kalimatnya. Misalnya kalau tadi kan ada reading, raining, having, crying gitu ya. Tinggal ditambahin not aja, begitu. Untuk kalimat negatif. Nah contoh deh, misalnya kalimat yang atas ya, she will be reading a novel. Kalau kalimat negatifnya gimana? She will not be reading a novel. Mudah kan? Jadi tinggal tambahkan not saja setelah will. Oke? Nah di sini Miss tambahkan pattern untuk yang question atau interrogatif ya. Kalau misalnya buat kalimat pertanyaan, kalian tulis dulu will-nya, baru subjeknya, baru tambahkan be dan verb ing-nya, lalu tambahkan objek atau komplement. Nah contohnya misalkan berikan di sini satu ya, will she be reading a novel gitu ya. Jadi will-nya dulu, setelah itu subjeknya di sini Miss pakai she, lalu be-nya tetap be, reading-nya dari kalimat yang atas ini ya, Miss buat jadi question begitu ya. Di sini misalkan buat jadi question. Sebentar ya. Nah, di sini misalkan buat jadi question, jadi will she be reading a novel? Begitu. Nah, ini untuk penjelasan mengenai future continuous tense. Kalian bisa capture, bisa dicatat juga di buku latihan kalian. Mau coba bikin kalimat-kalimat sederhana juga boleh, atau kalian bisa kerjakan nih latihan berikut ini. Di sini ada contoh latihan soal ya. Di sini silakan kalian identify kira-kira verb yang tepat untuk mengisi yang di dalam kurung itu dirubah dengan verb yang tepat sesuai dengan situasinya. Kalau kejadian itu sudah sedang berlangsung tapi di masa lampau, berarti pakainya past continuous tense. Kalau kejadian itu sedang berlangsung tapi saat ini, berarti pakai present continuous tense. Kalau misalnya itu akan datang, bisa nanti, besok, tapi sedang berlangsung pada saat itu ya, besok berlangsungnya gitu ya, nanti mungkin ya, itu berarti pakai future continuous tense yang sedang kita bahas pada hari ini ya, menggunakan will be ditambahkan verb ing tadi ya. Nah dibaca dulu lalu kalian identify kira-kira ini pakai past continuous, present continuous tense, atau future continuous tense ya. Kalian bisa pause dulu, screenshot, atau mungkin kalian tulis di buku latihan kalian. Kalian juga bisa diskusi dengan teman kalian, oke? Kalau masih kurang paham bisa tanyakan kepada guru kalian, atau mungkin kalian bisa nonton lagi penjelasan yang tadi. Nah ini ada contohnya ya dari kalimat-kalimat ini nih. Miss kasih satu contoh deh ya. Oh 2 contohnya di sini ya. Nih kalimat yang menunjukkan past continuous tense dia pakai was having. She was having a meeting. Kalau ini subjeknya singular ya. Kalian tahu kan kalau plural berarti pakainya were ya. Misalnya they were having a meeting, misalnya begitu ya. Nah, ini menunjukkan past continuous. Nah, kalimat present continuous yang mana, Miss? Biasanya ada kata now, begitu ya. Now itu menunjukkan saat ini sedang berlangsung ya. Nah, dia pakainya is, am, atau are, to be-nya ya. Misalnya, she is having a meeting. I am having a meeting.
they are having a meeting, misalnya gitu ya. Nah, kalimat future continuousnya apa, Miss? Ini menunjukkan tomorrow mungkin, menunjukkan later, next week, next year, misalnya begitu ya. Jadi ada keterangan yang menunjukkan future, akan datang, begitu ya. Oke, thank you for watching. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya. Well students, so that's all the lesson for today. Thank you for watching. Jangan lupa ya kalian kerjakan latihan yang tadi agar kalian makin paham nih mengenai future continuous tense ya. Don't forget to like, comment, and subscribe this channel. Share juga ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Don't forget juga ya follow Instagram madamenglish.id. Thank you. Have a great day.